Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supriyadi, NIM 19063110013. Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Mulia Madura. Di sini saya akan membuat video tentang tugas pertemuan 9, di mana tugasnya itu akan membahas mengenai koneksi PHP dan MySQL. Bahasanya sebagai berikut. Yang pertama itu PHP MySQL database. Yang kedua PHP MySQL connect. Yang ketiga PHP create MySQL database. Keempat PHP MySQL create table. Kelima PHP MySQL insert data. Langsung saja ke nomor yang pertama, PHP MySQL database. Database MySQL PHP. MySQL adalah sistem database yang paling populer digunakan dengan PHP. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem database yang digunakan di web. Masih banyak lagi, itu MySQL adalah sistem database yang berjalan di server yang sangat ideal untuk aplikasi kecil dan besar. MySQL sangat cepat, andal, dan mudah digunakan. MySQL menggunakan SQL standar. MySQL mengkompilasi pada sejumlah platform. MySQL gratis untuk diunduh dan digunakan. MySQL dikembangkan, didistribusikan, dan didukung oleh Oracle Corporation. MySQL dinamai putih co-founder Monty Pythonius Tomai. Data dalam database MySQL disimpan dalam tabel. Tabel adalah kumpulan data terkait dan terdiri dari kolom dan baris. Database berguna untuk menyimpan informasi secara kategoris sebuah perusahaan. Mungkin memiliki database dengan tabel berikut: karyawan, produk, pelanggan, pesanan. Sistem basis data PHP plus MySQL. PHP dikombinasikan dengan MySQL bersifat lintas platform. Atau Anda dapat mengembangkan di Windows dan melayani di platform Unix. Query basis data. Query adalah pertanyaan atau permintaan. Kami dapat meminta database untuk informasi spesifik dan mengembalikan default set. Ini adalah contoh query yang menggunakan SQL standar. To select last name from employees. Query di atas memilih semua data di kolom nama barang dari tabel karyawan untuk mempelajari lebih lanjut tentang SQL. Yang kedua, PHP MySQL Connect. PHP terhubung ke MySQL. PHP 5 dan yang lebih baru dapat bekerja dengan database MySQL menggunakan ekstensi MySQL, yaitu I berarti ditingkatkan, PDO objek data PHP. Versi PHP sebelumnya menggunakan ekstensi MySQL, namun ekstensi ini tidak digunakan lagi pada tahun 2012. Jika Anda harus mengganti proyek Anda untuk menggunakan database lain, PDO mempermudah prosesnya. Anda hanya mengubah string, koneksi, dan beberapa query. Dengan MySQLi, Anda perlu menulis ulang seluruh kode termasuk query. Keduanya berorientasi objek, tetapi MySQLi juga menawarkan API prosedural. Keduanya mendukung pernyataan yang disiapkan melindungi dari injeksi SQL dan sangat penting untuk keamanan aplikasi web. Contoh MySQL di sintak MySQLi dan PDO.
dalam hal ini dan dalam bab berikutnya kami mendemonstrasikan 3 cara bekerja dengan PHP dan MySQL. Yang pertama itu MySQLi atau berorientasi objek, MySQLi atau prosedural PDO. Nah, ini ada contoh program dari MySQLi Object Oriented, dimana itu jika Anda perlu memastikan kompatibilitas dengan versi PHP sebelum 5.2.9 dan 5.3.0, gunakan kode berikut sebagai gantinya. Di bawah ini kodenya. Nah, ini contoh program prosedural MySQLi. Ini contoh program PDO. Nomor 3, PHP get MySQL database. PHP membuat database MySQL. Sebuah database terdiri dari satu atau lebih tabel. Anda akan memerlukan hak istimewa create khusus untuk membuat atau menghapus database MySQL. Buat database MySQL menggunakan MySQLi dan PDO. Ini contoh program dari MySQLi Object Oriented. Nah, saat Anda membuat database baru, Anda hanya boleh menentukan 3 argumen. Pertama ke objek MySQLi, itu nama server, nama pengguna, dan kata sandi. Tip itu, jika Anda harus menggunakan port tertentu, tambahkan string kosong untuk argumen nama database seperti ini, yaitu new MySQLi, localhost, username, password, dan petik 2 dan port. Ini juga sama contoh dari MySQLi prosedural MySQLi. Ini juga sama PDO, contoh program PDO. Manfaatnya itu manfaat besar dari PDO adalah memiliki kelas pengecualian untuk menangani masalah apapun yang mungkin terjadi dalam query database kami. Jika pengecualian dilemparkan dalam blok free, script berhenti mengeksekusi dan mengalir langsung ke blok charge pertama. Di blok charge di atas kami mengembangkan pernyataan SQL dan pesan kesalahan yang dihasilkan. Dan buat PHP MySQL database PHP MySQL create table. PHP MySQL buat tabel. Tabel database memiliki nama uniknya sendiri dan terdiri dari kolom dan baris. Nah, di sini ada contoh program itu terdiri dari ini, dan catatan pada program di atas itu tipe data menentukan tipe data yang dapat disimpan oleh kolom. Untuk setelah tipe data, Anda dapat menentukan atribut opsional lainnya untuk setiap kolom. Itu not null, setiap baris harus berisi nilai untuk kolom itu. Nilai null tidak diperbolehkan. Nilai default, tetapkan nilai default yang ditambahkan ketika tidak ada nilai yang dilewatkan. Insignet digunakan untuk tipe angka, membatasi data yang disimpan ke angka positif dan nol. Peningkatan otomatis. MySQL secara otomatis meningkatkan nilai bidang sebesar 1 setiap kali catatan baru ditambahkan. Kunci utama digunakan untuk mengidentifikasi baris dalam tabel secara unik.
Kolom dengan setting primary key sering berupa nomor ID dan sering digunakan dengan auto increment. Setiap tabel harus memiliki kolom kunci utama. Dalam hal ini, kolom ID nilainya harus unik untuk setiap rekod dalam tabel. Yang terakhir itu PHP MySQL insert data. PHP MySQL sisipkan data. Itu masukkan data ke MySQL menggunakan MySQL if dan PDO. Setelah database dan tabel dibuat, kita dapat melalui menambahkan data di dalamnya. Berikut adalah beberapa aturan stat yang harus diikuti. Pertama, query SQL harus dikutip dalam PHP. Kedua, nilai string di dalam query SQL harus dikutip. Ketiga, nilai numerik tidak boleh dikutip. Keempat, kata nol tidak boleh dikutip. Pernyataan insert itu digunakan untuk menambahkan record baru ke tabel MySQL. Ini contohnya, contoh program. Pada bab sebelumnya kita membuat tabel kosong bernama myGuest dengan 5 kolom, ID, first name, last name, email, dan tag date. Catatannya itu, jika sebuah kolom adalah auto increment seperti kolom ID atau timestamp dengan pembaruan default current timestamp atau seperti kolom tag date, tidak perlu ditentukan dalam query SQL. MySQL akan secara otomatis menambahkan nilai. Ini ada beberapa contoh program dari PHP MySQL sisipkan data. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.